ini kiat dari aku supaya kalau kalian yang terpaksa harus sesar itu gak usah takut. Karena gini ya, mungkin kita memang menginginkan untuk lahiran normal, anak kita lahir normal, kita bisa melahirkan normal, tetapi ada beberapa kondisi di mana kita terpaksa harus sesar. Ya nggak apa-apa, semua juga demi keselamatan ibu dan bayinya juga gitu loh. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi di channel aku Diska Paras Ayu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe. Di video kali ini aku ingin sharing ke kalian semua pengalaman aku waktu melahirkan anak yang kedua. Nah, di video aku sebelumnya aku sharing tentang pengalaman aku waktu melahirkan normal di anak pertama. Cuman di kehamilan aku yang kedua itu aku terpaksa harus sesar karena beberapa alasan. Alasan kenapa aku waktu itu sesar adalah karena waktu itu bayi aku udah usia 42 minggu lebih, tapi di usia itu masih belum ada tanda-tanda apapun. Jadi nggak ada tanda-tanda kayak kontraksi, nggak ada tanda-tanda kayak mau melahirkan, sama sekali aku nggak ngerasain itu. Padahal usia kehamilan aku tuh udah 42 minggu. Kemudian aku USG, ternyata ketika USG itu berat badan bayiku pun juga udah mencapai hampir 4 kilo, dan itu kan sangat ya lumayan besar kan dengan ukuran bayi segitu. Kemudian HPL aku itu bertepatan dengan Ramadan waktu itu, jadi 2 minggu sebelum lebaran. Sebenarnya tanggal 26 Mei 2019 itu HPL ku, tetapi sampai dengan tanggal 4 Juni itu nggak ada sama sekali tanda, jadi udah telat 2 minggu. Dan akhirnya malam itu tepat tanggal 3 Juni aku memutuskan untuk sesar, dan malam itu aku langsung nginep di rumah sakit. Dan detik-detik menjelang sesar itu pada tanggal 4 Juni 2019, H-1 Lebaran Idul Fitri tahun lalu, di situ ada 7 pasien yang sesar di hari itu, dari pagi jam 7 sampai dengan jam 1 siang. Dokter yang sama itu sesar 7 orang, dan semua alasannya sama seperti aku. Banyak yang alasannya karena telat HPL, terus ada juga yang ya berbagai macam indikasi lah, berbagai macam intervensi, dan itu juga dengan dokter yang sama. Kemudian aku dapat jadwal jam 9 pagi sesar, dan waktu sesar itu aku masuk di ruangan itu masih aku urutan kelima dari 7 orang itu, aku urutan kelima. Jadi aku sebelum sesar itu yang paling aku nggak suka adalah aku harus kayak pakai alat bantu buat pipis itu yang kateter ya itu aku paling nggak suka pakai itu, dan itu nggak nyaman banget. Jadi jam 9 pagi aku sesar, jam 3 subuhnya itu udah nggak boleh makan dan minum apapun. Jadi sebelum jam 3 subuhnya itu aku usahakan untuk makan perut kenyang, minum semuanya, karena jam 3 udah nggak boleh makan apapun, jadi harus puasa. Dan langsung pagi jam 5 dipasang itu tadi alat bantu untuk pipis. Terus kemudian aku mulai ganti baju jam 7. Jam 7 itu aku bersih-bersih dan ganti baju, dan udah ganti baju pakai baju yang untuk persiapan operasi itu. Kemudian jam 9 aku masuk di ruang operasi. Di situ masih ada kayak ruang tunggunya gitu. Di situ di sebelah aku ada satu ibu-ibu juga yang mau melahirkan, dan di situ aku bisa dengar di ruang operasinya itu kayak ada dengar bayi yang lahir. Jadi kayak itu bayi dari pasien yang sebelumnya aku urutannya. Dan kemudian tepat pukul setengah 11 itu, sebelum aku masuk ke ruang operasi itu, jadi di situ kayak dikasih suntikan anti alergi. Terus itu untuk memastikan aja sih nanti misalkan aku ada alergi atau enggak. Jadi situ disuntik kayak gatal-gatal gimana gitu sih. Sampai jam setengah 11 itu kan giliran aku masuk di ruang operasi. Nah di situ deg-degan dong, aku deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim, aku berdoa. Dan di situ pertama kali yang masuk adalah dokter anestesi dan asistennya. Jadi dokternya itu memperkenalkan diri, kemudian asistennya mulai kayak kasih aku infus, terus suntikin beberapa, nggak tahu itu mungkin obat anestesi di
apa ya, di infusnya itu. Terus kemudian aku kayak disuruh telungkup, jadi posisi telungkup dengan megang dua dua lutut aku gitu, dan itu disuntik di bagian tulang punggung yang belakang aku. Itu katanya nggak boleh kaget, nggak boleh bahasa Jawanya nggak boleh jingkat, dan itu sakit sih, cuman ya alhamdulillah setelah disuntik itu terus nggak lama kayak badan aku tuh kerasa di bagian bawah ya, di bagian perut bawah sampai ke kaki itu kayak mati rasa lama sekitar 5 menit. Terus kemudian dokternya bilang coba ibu diangkat kakinya, digerakkan, dan ternyata itu aku udah nggak bisa ngangkat kaki, udah nggak bisa gerak, dan itu berarti adalah obat anestesinya udah bekerja. Dan nggak lama kemudian langsung datang suster dan bidan, mungkin ya asistennya dokter itu, terus datang kayak mempersiapkan peralatan untuk operasi itu. Terus kemudian aku kayak ditutup separuh, jadi emang biusnya tuh nggak bius total, jadi bius setengah aja, jadi badan aku dari bagian perut ke bawah aja yang mati rasa, sedangkan aku enggak gitu, jadi bagian atas tuh enggak. Dan aku otomatis dengar dong apa aja yang dibicarakan sama dokternya. Terus kemudian aku juga dengar prosesnya, kayak gerakan-gerakannya waktu di bedah itu kerasa banget, cuman nggak ada rasa sakit gitu karena mati rasa. Terus di situ tuh suasana itu dingin banget karena emang di ruang operasi itu sangat dingin, dan aku rasa dingin. Aku nggak tidur waktu itu, aku ngerasain detik-detik waktu di bedah itu. Ya suster dan dokternya sih bercanda-bercanda kayak ngasih motivasi gitu. Dan di situ nggak lama, mungkin cuma 15 menit, ya alhamdulillah tiba-tiba terdengar suara bayi aku lahir. Dan setelah bayi aku lahir tuh diangkat, dia nangis gitu. Ya seru, dan aku ngerasa gini doang ya, ternyata sesar itu nggak sesakit dan mengerikan yang aku bayangkan seperti cerita-cerita orang lain gitu loh. Ya mungkin beda dokter, beda rumah sakit, beda ya, tapi alhamdulillah pada waktu itu aku alhamdulillah lancar dan gak sakit. Terus pasca operasi sesar, setelah proses itu selesai kan, bayi aku langsung dibawa untuk dimandikan, nggak mandi kayaknya, langsung didandanin gitu, nggak tahu, aku nggak tahu. Terus kemudian aku kayak dipindahin di sebuah ruangan. Nah di sebuah ruangan itulah selama 30 menit aku di sana, itu mungkin efek anestesinya itu sudah mulai hilang ya, jadi udah biusnya tuh udah hilang, perlahan-lahan semakin terasa, jadi kayak sakitnya itu terasa banget, semakin lama semakin terasa. 2 jam nggak sampai sih, 1 jam apa 2 jam ya aku di dalam ruangan itu. Kemudian aku dipindahkan ke ruanganku sendiri, jadi ke kamar aku lagi gitu loh. Dan di situ rasanya sakit, jadi kayak sakitnya itu ya cuman yang di bagian perut gini ya, perut bagian bawah itu yang sakit. Mau pipis juga masih pakai itu tadi, masih pakai alat bantu. Terus kemudian yang nggak enaknya di situ, terus mau miring juga susah. Tapi setelah Hamin satu aku ngalamin susahnya menahan rasa sakit setelah operasi, dan aku mulai untuk berusaha berjuang untuk belajar supaya bisa miring, bubuk miring, duduk gitu. Karena setiap saat itu susternya selalu ngecek kondisi dan selalu motivasi aku untuk ayo Bu, harus semangat ya gitu. Soalnya Ibu cuma punya waktu 2 hari di sini. Kalau misalkan Ibu selama 2 hari ini nggak bisa nggak bisa tidur miring dan nggak bisa berangkat ke kamar mandi sendiri, Ibu nanti harus harus nambah waktu nginep di sini. Nah disitulah yang aku langsung termotivasi, aku harus bisa nih. Dan ketika rasa sakit itu, aku melawan rasa sakit itu, dan perlahan-lahan ternyata alhamdulillah di hari kedua itu aku udah bisa bubuk miring. Terus aku juga udah nguat-nguatin untuk bangun, dan aku udah bisa jalan ke kamar mandi perlahan-lahan, walaupun juga sambil dibopong sama ibuku. Dan alhamdulillah di hari ketiga aku udah bisa sendiri, udah bisa mandi, dan aku bisa langsung pulang ke rumah.
Terus kapan lama penyembuhannya? Untuk penyembuhan pasca operasi itu kan sebenarnya kontrol, setelah operasi itu kontrol 10 hari apa 1 minggu ya, 1 minggu sih, cuma 1 minggu setelah hari itu, 1 minggu kemudian kan aku kontrol ke rumah sakitnya itu lagi. Kontrol ke situ ternyata kan waktu kontrol itu kan kayak dikasih perban gitu, nanti mau diganti gitu perbannya, perban apa ya, perban yang anti air itu diganti. Ternyata waktu aku kontrol dan dokternya bilang udah sembuh dengan sempurna gitu, jadi udah sempurna, katanya sih udah sempurna, jahitannya udah bagus dan nggak perlu diperban lagi. Jadi seminggu itu secepat itu gitu loh. Dan aku alhamdulillah selama seminggu itu emang ya ngerasa sakit, kalau untuk gerak memang agak susah, tapi setelah pasca 1 minggu yang udah aku selesai dari kontrol itu kan selalu dapat obat juga. Terus kemudian pantangan-pantangannya yang biasa kalau misalkan habis operasi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu aku ikutin. Tapi sebenarnya kalau dokter aku sih bilang nggak ada pantangan untuk pasca operasi nggak boleh makan daging atau nggak boleh makan. Justru katanya semakin banyak makan daging itu bagus gitu. Dan banyak minum air juga bagus kan, kalau orang dulu bilangnya kan takutnya basah, tapi sebenarnya kalau dokter aku bilang justru itu malah bagus dan membantu untuk percepatan pemulihan dari luka operasi pasca sesar itu tadi gitu. Untuk total udah benar-benar sembuh itu aku cuma butuh waktu 2 minggu. Setelah 2 minggu tuh udah sembuh dan aku udah bisa jalan-jalan, udah bisa kemana-mana, bahkan aku udah pindah ke rumah aku. Setelah aku udah di rumahnya ibu aku cuma 2 minggu, kemudian 2 minggu aku udah balik ke rumah. Dan sampai dengan sekarang sih kalau untuk rasa sakitnya ya, misalkan kita bekerja berat-berat gitu sakit, tapi sakitnya tuh kayak cuman ada yang ganjel aja gitu, nggak sampai yang sakit-sakit yang katanya orang-orang sakitnya gimana lah, atau bahkan ada yang sampai jahitannya lepas. Nggak, alhamdulillah kalau aku nggak seperti itu gitu. Jadi semuanya juga tergantung dari pemikiran kita ya. Kalau kita yakin kita bisa cepat sembuh, insya Allah juga cepat sembuh. Terus ini kiat dari aku supaya kalau kalian yang terpaksa harus sesar itu gak usah takut, karena gini ya, mungkin kita memang menginginkan untuk lahiran normal, anak kita lahir normal, kita bisa melahirkan normal, tetapi ada beberapa kondisi di mana kita terpaksa harus sesar. Ya nggak apa-apa, semua juga demi keselamatan ibu dan bayinya juga gitu loh. Kalau misal seperti yang aku jelaskan di video aku sebelumnya, yaitu plasenta previa, apalagi yang totalis kan udah itu pasti menutupi jalan lahir dan nggak bisa keluarkan dari jalannya, itu otomatis sesar. Dan ya mau nggak mau kita harus nerima, nggak apa-apa toh. Bagi aku, menurut aku mau melahirkan normal ataupun sesar itu sama-sama, kita sebagai seorang ibu, kita melahirkan seorang anak itu sama-sama perjuangannya itu juga besar. Perjuangannya itu juga kita juga merasakan sakit, sesar juga sakit pascanya. Kalau normal itu sakitnya kan sebelumnya, setelahnya udah enggak, tapi normal pun juga aku tetap merasakan sakit, kayak luka jahitnya itu di perineumnya itu juga aku merasakan sakit itu gitu. Jadi sama aja menurut aku. Dan untuk kondisi sosial dimana kita mesti kayak, kok lahirannya sesar sih gitu, kok nggak normal, wah ini nanti bukan wanita, ya nggak gitu dong. Kita sebagai seorang perempuan udah bisa hamil aja itu udah sebuah anugerah gitu loh kita. Jadi kalian nggak usah langsung ngedown ketika kalian harus sesar, nggak usah seperti itu. Dan menurut aku yang penting adalah keselamatan ibu dan bayinya, keselamatan itu paling utama gitu. Toh juga kalau menurut aku ya, nanti aku juga akan jelasin sih plus minusnya ketika aku melahirkan normal dan melahirkan sesar. Menurut aku semuanya 50-50 sama, nggak ada yang lebih enak normal, nggak ada yang lebih enak sesar, semuanya punya nilai lebihnya dan ada kurangnya juga. Oke, dan untuk video kali ini aku cuman mau nge-share tentang pengalamanku waktu melahirkan sesar, dan untuk plus minusnya antara melahirkan normal dan melahirkan sesar aku akan jelaskan di video aku selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.